Jadi sudah ada teman-teman yang bergabung ya. Ini di Eagle Institute Channel, Eagle Cinema Talk. Kita sapa dulu. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Eagle Cinema Talk. Kali ini dari Eagle Institute Indonesia kita akan membahas seperti biasa topik-topik yang terkait dengan film dokumenter yang nanti akan kita bahas bersama narasumber yang sudah bergabung dalam dialog kali ini. Terima kasih teman-teman. Kita langsung mulai saja ya. Kali ini kita akan membahas soal film dokumenter sebagai investasi peradaban. Sudah bergabung dalam Eagle Cinema Talk kali ini ada Mbak Mira Suharyo, Senior Vice President Marketing dari VIEW. Mbak Mira, selamat sore. Selamat sore Iqbal, selamat sore semua, selamat sore Arfan. Selamat sore semua filmmaker di seluruh Indonesia. Tadi sempat lihat semua banyak banget. Ada yang dari Magelang, halo Mas Hatta. Ada yang dari Malang, Mas Yani. Dan yang di pinggir sawah. Oh, nah. Oke, kita sapa Mas Arfan ya. Mas Arfan Sabran, alumni filmmaker dokumenter yang saat ini sedang berada di Makassar. Dari rumah ya, Mas Arfan ya? Ya, dari rumah. Oke, apa kabar J? Bye-bye, Ji. Baik, Ji. Baik, kita juga berharap teman-teman yang bergabung saat ini juga dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat semua, tapi itu tidak berarti menghentikan kreativitas teman-teman, terutama yang tertarik dengan film dokumenter. Karena seperti diketahui, Eagle Institute selalu encouraging teman-teman, empowering teman-teman untuk selalu berkarya, berkreativitas, meskipun ada halangan, ini bisa dilakukan dari rumah. Contohnya kemarin kita sudah mengadakan merekam dari rumah ya. Ini untuk mewadahi kreativitas teman-teman yang memang tertarik dalam film dokumenter. Oke, sekarang kita akan membahas soal film dokumenter sebagai investasi peradaban. Nah, kenapa sih kita bahas film dokumenter sebagai investasi peradaban? Ini kayaknya judulnya kan berat banget ya. Tapi kalau untuk biar lebih lebih membumi, begitu. Soal film dokumenter ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau dibandingkan film fiksi, ini pasarnya jauh berbeda. Baik dari segmennya maupun dari jumlahnya, begitu. Kalau kita lihat pangsa pasar dokumenter itu fiksi ini lebih banyak peminatnya, investor pun lebih tertarik untuk berinvestasi di film-film fiksi dibandingkan film dokumenter. Padahal tidak usah diragukan lagi, kualitas film dokumenter kita nggak kalah atau bahkan mungkin beberapa sangat bagus, namun belum mendapatkan wadah untuk bisa akhirnya dikenal lebih luas sampai ke dunia internasional. Ada beberapa festival film dokumenter yang sudah diadakan selama ini, yakni Festival Film Dokumenter di Yogyakarta, dan tentu saja ada Eagle Awards, Solo Doc, Indocs, Denpasar Documentary Film Festival, Aceh Documentary Competition, Jogja Nepek Asian Film Festival, Festival Film Indonesia, Festival Film Purbalingga, Malang Film Festival, dan masih banyak lagi. Nah, setelah tahun 1998, pemirsa, hanya ada 2 filmmaker dokumenter yang konten filmnya ini berangkat dari kisah cerita di Indonesia. Mungkin teman-teman sudah masih ingat dan sudah nonton ya. Ada Leonard Riettel Hembridge, Belanda, dan Joshua Oppenheimer, Denmark. Yang ya gimana ya, cukup ya gimana gitu. Mengangkat ceritanya dari Indonesia, tapi ternyata diangkat oleh teman-teman kita dari negara lain yang ternyata kontennya bisa mengglobal dan bahkan hingga mencapai Academy Awards. Ini artinya potensi film dokumenter Indonesia itu besar sekali. Nah, masalahnya tuh di mana sih? Gitu. Kenapa kok film dokumenter ini kok kesannya tidak seseksi film fiksi, baik di mata penikmat film maupun di mata investor. Oleh karena itu, kita akan langsung tanya ke Mbak Mira Suharyo, Senior Vice President dan Marketing VIEW. Mbak Mira, tadi kalau kita lihat, memang selama ini baik itu di layar lebar, di bioskop, maupun di platform digital, seperti VIEW, kemudian ada beberapa platform untuk menonton film streaming. Ini memang jauh ya, perbandingannya jika dibandingkan antara film dokumenter dan film fiksi. Apakah memang seperti itu yang menjadi prioritas utama bagi para investor adalah film fiksi, dan kenapa? Apa alasannya? Enggak, kita nggak mendahulukan film fiksi. Yang didahulukan itu harus mengerti dari kacamata investor ya. It's not about genre-nya apa, bukan genre-nya
harus fiksi atau harus documentary atau harus action, thriller. It's not about the genre, tapi it's about apa yang diinginkan oleh apa yang bisa didigest, dicerna oleh audiens gitu. Karena teorinya kan gini, film itu kan produk juga ya pada akhirnya, dia termasuk kategori produk. Sebuah produk akan memiliki nilai komersial yang tinggi bila dia dapat dinikmati oleh semakin banyak orang, gitu kan. Teorinya kan begitu, gitu. Sehingga apa yang disuguhkan tersebut, produk yang dibuat tersebut harus bisa dipastikan dia dapat dinikmati dan dicerna oleh begitu banyak orang. Sehingga nilai komersialnya menjadi semakin tinggi, dan ketika nilai komersial semakin tinggi, maka pada akhirnya return on investment-nya akan kembali. Teorinya kan gitu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya, kenapa sih kesannya lebih suka fiksi daripada documentary? Jangan salah, siapa yang bilang? Coba browse view-nya yang ini, yang lebih dalam lagi. 90% film Korea yang ada di view itu adalah documentary. 90% film Korea ya, aku bukan bilang drama series-nya. Drama series, yes, bukan sebagian besar, hampir semuanya adalah fiksi, apakah dia dari Korea, dari Indonesia, dari Thailand, gitu. Tetapi film Koreanya sendiri, itu 90% dia adalah dokumenter, gitu. Nah, kategorinya seperti apa? Dokumenternya Korea itu bisa loh. Ya salah satunya view melicensing, lalu tidak hanya view, berbagai platform lainnya juga melicensing film-film tersebut, lalu dia juga mendapatkan penghargaan di berbagai festival. Karena apa? Karena the documentary itself dikemas sedemikian rupa oleh para filmmaker di Korea, sehingga dia memiliki daya tarik yang sama tingginya dengan daya tarik film-film maupun drama-drama fiksi. Seperti itu. Jadi it's about kemasannya, bagaimana cara mengemasnya. Itu sehingga dia memiliki daya tarik, sehingga orang ketika menontonnya itu tidak berat. Orang menontonnya, mendigestnya, mencernanya gampang. Ketika itu gampang dicerna, ketika itu relate dan connect dengan audiens, maka bisa dipastikan dia akan dinikmati dengan mudahnya, dapat dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya segmen tertentu yang memang pemburu documentary gitu. Nah, yang aku lihat memang di Indonesia ini, documentary itu masih dikemas dengan begitu berat. Documentary itu dikemas dengan as it is, dari kacamata investigasinya. Gitu, dari kacamata seorang reporter investigasi atau filmmaker investigasi. Nah, sedangkan tidak semua, sebagian besar pemirsa di dunia ini, mereka lebih senang sesuatu yang mudah dicerna. Karena apa? Karena film itu kategorinya masih entertainment. Gitu, sehingga entertainment itu seharusnya namanya juga mengentertain, kan kata dasarnya. Menghibur, jadi dia harus bisa menghibur. Bagaimana caranya gitu? Apakah dia nangis, sedih nonton filmnya, ataukah dia ikut marah nonton filmnya? Tapi memang itu adalah emosi yang dia cari gitu, pelarian dari kesehariannya dia berusaha menghibur dirinya, mendapatkan sebuah suasana yang berbeda melalui sebuah film. Nah, ketika dokumenter dikemas dengan begitu beratnya, maka sebagian besar orang tidak mudah mencernanya. Contohnya apa? Dokumenter yang yang sangat light dicernanya gitu. Contohnya adalah Picasso docu-seriesnya dari Nat Geo gitu. Itu kan dia mengangkat karya-karya Picasso, tetapi dia mengambil angle-nya dari sisi romantisme kehidupannya. Romantisme hubungan Picasso dengan perempuan-perempuan ini, dan bagaimana akhirnya karyanya berevolusi gitu kan. Nah, romantisme itu selalu yang paling gampang untuk dicerna oleh sebagian besar masyarakat di dunia, paling gampang connect. Manusia mana sih yang nggak pernah jatuh cinta gitu. Jadi itu yang paling gampang. Begitu juga dengan Einstein gitu.
instead of documentary berat yang menggali dengan dalam teori formulanya Einstein gitu, tetapi dia tetap mengetengahkan itu, tetap menceritakan tentang bagaimana Einstein menemukan formula-formula tersebut, tetapi tetap mengangkat dari sisi romantismenya gitu, sehingga dia mudah diterima oleh masyarakat umum. Padahal kalau dokumenter Indonesia bisa dikemas sedemikian rupa, itu bagus sekali karena pelestarian budaya, itu untuk pendidikan gitu. Dan ketika seseorang menyaksikan sesuatu dan dia terhibur, dengan mudah dia connect, maka yang terjadi adalah walaupun itu sejarah, walaupun itu pendidikan, sebenarnya akhirnya juga lebih mudah keserap gitu, karena dia mendapatkan itunya dengan sebuah cara yang menghibur gitu. Coba kita konfirmasi ke Mas Arfan. Mas Arfan, benar, memang kondisinya seperti itu. Kalau kita tadi cukup mengejutkan ya, ternyata di View itu Korea 90% filmnya adalah film dokumenter. Dan kalau kita tadi membahas soal tokoh-tokoh yang diangkat menjadi dokumenter yang disebutkan oleh Mbak Mira tadi, ada Picasso, Einstein, orang dengar langsung berat. Tapi pada saat packaging-nya itu dibuat dari sisi lain yang related sama penonton, ternyata bisa kok ditonton, banyak yang nonton dan laris gitu. Kalau dokumenter Indonesia memang menurut Mas Arfan yang sehari-hari memang berkecimpung dalam dunia dokumenter, apakah seperti itu? Ya, memang dalam konteks ini sebenarnya kita sebagai kreator ya, misalkan sebagai pembuat film dokumenter, memang juga harus tahu target audiens kita siapa. Jadi benar kata Mbak Mira bahwa bukan persoalan genre-nya, tapi kemudian bagaimana bisa cerita itu bisa dikomunikasikan dengan baik ke target audiens kita. Karena akan berbeda ketika kita misalkan target audiensnya hanya di lingkungan keluarga, kota lokal, di kota kita saja, atau Indonesional atau internasional, karena akan sangat jauh berbeda. Bagaimana cara bercerita kita, bagaimana topik-topik kita, dan bagaimana mengemasnya. Dalam konteks misalnya tadi dicontohkan bahwa ya romance bahasa yang sangat universal dan pasti akan bisa keterima di international audience gitu. Nah, memang persoalannya adalah kita masih masih kurang dalam eksplorasi, baik itu dalam bentuk, storytelling, dan eksplorasi yang lainnya dan juga tim produksi. Jadi bagaimana orang mau berinvestasi kalau dia tidak mengenal Anda juga gitu, dan tidak ada jaminan bahwa Anda bekerja dengan orang yang tepat atau yang bisa mempertanggungjawabkan dana Anda misalkan. Itu juga satu poin yang harus kita sadari, bahwa kita tidak serta-merta datang ujug-ujug bahwa saya adalah sutradara, ya siapa lo gitu kan. Misalnya kita biarpun bagaimana karya kita dikenal, tapi kan belum tentu juga bahwa ketika saya investasi di karya Anda, film ini jadi nggak gitu kan. Itu kan persoalan juga gitu. Nah, itu yang itu semua yang harus kita perhatikan, bukan hanya sekedar format, tapi tim produksi tim produksi juga harus kita harus punya produser. Kalau saya sih sekarang menyarankan bahwa setiap sutradara harus punya produser yang bisa menemani dia dalam menyelesaikan produksinya. Kalau dalam segi bentuk ya memang bahwa bukan persoalan formnya, tapi ketika saya mau membuat menjadi contoh kemarin misalkan saya di Tokyo Docs ya, Tokyo Docs pitching di Tokyo Docs. Kita harus presentasi bahwa apa yang membuat cerita kita ini cocok untuk audiens Jepang gitu. Apa yang cocok? Mungkin cerita saya relate ke saya dari Indonesia yang negara kepulauan terbesar di dunia, dan itu hanya sepertiganya dari Jepang, dan kita punya masalah yang mirip gitu. Nah, itu yang harus kita yakinkan kepada orang-orang di sana bahwa cerita ini cocok kok diputar untuk di Jepang gitu. Begitupun misalkan ketika kita pitching di tempat-tempat lain, kita harus lihat bahwa target audiens kita, film kita mau dikemanakan. Apakah cerita kita itu bisa dikemas dan bisa dimengerti oleh orang di seluruh dunia. Kalau misalkan target kita adalah international audience. Ataukah hanya cocok untuk di Indonesia. Itu juga macam-macam gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan gitu. Oke, Mas Arfan, tadi Anda bilang idealnya setiap sutradara itu punya produser ya, untuk bisa menghasilkan karya yang
berkualitas dan masing-masing bisa fokus dengan bagiannya. Jadi film itu menjadi suatu hasil jadi yang komprehensif gitu. Memang kenyataannya sama ini sebagian besar memang merangkap atau masing-masing punya peran sendiri. Sutradara, produksi, gimana? Ya rata-rata sih sebenarnya. Saya juga sebelumnya juga merangkap-rangkap lah. Saya yang produksi, saya yang kameramen, saya yang dan memang rata-rata teman-teman dokumentaris rata-rata juga seperti itu. Tapi kemudian pelan-pelan saya coba mengubah sedikit pola produksi karena akhirnya keteteran. Dan ketika misalkan kita sudah berhubungan dengan investasi luar atau ada yang kemudian broadcast yang minat dengan cerita kita, maka mau tidak mau kita akan berurusan dengan urusan kontrak, urusan keuangan, urusan laporan, segala macam pertanggungjawaban, time schedule, apalagi kalau misalkan kita sudah co-production ya. Ada orang yang harus ada perusahaan lain atau orang lain yang kemudian harus kita dampingi kerjasama. Nah, kalau itu kita sutradara itu harus memikirkan itu semua, maka mau tidak mau kita akan keteteran gitu. Dan mungkin juga dari konteks trust-nya orang juga kan belum tentu dia siap. Walaupun mungkin kita sudah dikenal, misalkan karya-karyanya sudah dikenal di Indonesia kan, tapi belum tentu di luar mereka tahu gitu, dan mereka juga tentang cerita kita gitu. Baik, sambil menunggu teman-teman, nanti kita akan buka Q&A ya. Siapin pertanyaan kalian, nanti akan dijawab langsung oleh Mbak Mira maupun Mas Arfan. Nah, tapi Mas Arfan, kalau tadi Mbak Mira kan bilang investor itu pasti akan tertarik sama produk yang secara komersial itu menarik, tentu saja nanti akan menghasilkan return of investment. Tapi kalau misalnya dari pengalaman Mas Arfan selama ini, ada tidak investor yang misalnya datang langsung, atau misalnya Mas Arfan mengusahakan sendiri, gimana sih kita biar mendapatkan gambaran gitu, film dokumenter untuk dijual ke investor sampai akhirnya tayang gitu, selama ini gimana sih? Nah, kalau saya sih biasanya, kalau saya untuk di beberapa karya saya akhir-akhir ini, investasi pertama itu adalah kita dulu gitu. Saya menginvestasi di riset. Misalkan di riset, saya pergi memperdalam cerita saya, mencari angle-nya, kemudian membuat storyline-nya segala macam, dan itu investasi karena ada pasti pengeluaran di situ. Misalkan contoh kasus sekarang lagi produksi misalkan The Flame. Cerita saya di Kalimantan Tengah gitu. Nah, pada saat saya pengen membuat itu, saya harus menginvestasi dulu untuk membuat, misalkan meng-hire teman saya yang kameramen, terus mengajaknya ke sana, mengambil gambar segala macam, dan membuat teaser. Nah, setelah itu baru kemudian kita coba apply ke beberapa sumber pendanaan. Nah, syukurnya pada saat waktu itu ada Indox ya, dengan Doc by the Sea-nya di Bali, waktu itu kita lolos di situ. Waktu itu saya masih produsernya juga gitu sekalian. Nah, di sanalah baru ketemu, dipasangkan, akhirnya ketemu produser, dan akhirnya menjadi produser saya sekarang. Nah, setelah itu kemudian akhirnya ada beberapa yang kemudian mengundang kita untuk pitching forum kemarin kita diundang ke Swiss misalkan untuk pitching di sana, untuk kemudian bicara dengan itu forum investor ya, misalkan ada beberapa dari broadcast, dari platform-platform lain, online dan segala macamnya. Di situ kita presentasi cerita kita, dan akhirnya misalkan ada yang minat, oke, saya mau deh ambil untuk kayaknya cocok dengan ceritamu, itu cocok relate dengan cerita misalkan di Eropa gitu. Saya mau terlibat di produksi ini. Nah, seperti itulah seterusnya sampai kemudian karya itu bisa selesai. Oke, Mbak Mira, pada saat investor itu memutuskan untuk akhirnya film dokumenter ini bisa tayang di platform kami, misalnya seperti di View gitu. Pertimbangan apa saja sih yang dipakai pada saat seorang investor itu memutuskan untuk oke, ini film yang gue pilih nih karena memenuhi syarat ini gitu, Mbak Mira. Apa saja, Mbak Mira? Sebenarnya sih simple. Benar Arfan tadi bilang bahwa seorang sutradara itu selalu harus punya produser gitu, karena produser itulah dia yang memikirkan bisnisnya, memikirkan bagaimana sisi bisnis dari film ini gitu, dari sebuah project ini, itu urusannya produser. Jadi
kalau kita memang dari sisi bisnis, dari sisi investor, kita tidak menyarankan seorang sutradara itu memiliki produser yang orang lulusan sinematografi juga. Seharusnya produsernya itu adalah orang bisnis yang mengerti dan tertarik dan sangat tertarik dengan film gitu. Jadi dia orang bisnis film gitu. Tetapi jangan yang murni sama-sama seniman gitu, karena nanti nggak ketemu gitu kalau dua-duanya seniman. Sedangkan produser itu yang menjembatani antara sebuah seni dengan dunia bisnis gitu. Dia menjembatani itu gitu. Jadi dia harus bisa menerjemahkan untuk dia harus bisa filling the gap-nya itu antara seni dengan market behavior gitu, dengan market behavior, market taste seperti itu. Nah, sehingga ketika memang salah satu film yang biasanya film atau serial lah gitu yang kualitasnya akhirnya bagus banget gitu, biasanya memang investasi terbesar itu ada di riset. Benar kata Arfan gitu, ada di riset. Itu riset itu yang terbesar. Tetapi kesalahan yang sering terjadi terutama di negara-negara yang masih berkembang adalah riset itu benar terjadi, didalami, tetapi hanya untuk karya seninya gitu, untuk si produknya sendiri gitu. Itulah akibatnya kalau produsernya bukan orang bisnis. Sedangkan kalau produsernya orang bisnis, maka dia akan mengalokasikan juga sebagian dana riset itu untuk meriset pasar gitu. Sehingga sambil riset sambil riset yang untuk kepentingan konten, sambil riset kepentingan pasar, sehingga pada saat script development-nya atau lagi di proses tahap development-nya itu, sehingga di situ gunanya diskusilah sang pembuat cerita itu atau sang sutradaranya dengan produsernya, karena produsernya akan menyampaikan hasil riset pasarnya dia. Riset pasar tuh bukan audiens saja ya, termasuk juga riset investor gitu, termasuk riset platform gitu. Lalu digabungkanlah itu selama proses development, sehingga ketika sebuah proposal kreatif terjadi yang untuk diajukan ke investor, itu bahkan sang produser udah tahu itu mau diajuinnya ke negara mana, apakah itu untuk kepentingan negara tertentu atau untuk kepentingan global, atau itu untuk network television network tertentu gitu, misalnya untuk Nat Geo atau untuk Discovery Channel atau untuk Fox atau untuk HBO atau untuk View atau untuk dan yang lain-lain seperti itu, bahkan dia udah tahu. Dan bahkan ketika dia propose ke investornya pun, selain dia udah tahu networknya, karena network pun itu kan ada jam-jamnya gitu. Kalau makin malam itu kan isinya adalah makin cowok. Kalau makin agak sore-sore itu isinya adalah perempuan, kira-kira gitu kan. Nah, dia bahkan udah tahu ini program, kalau misalnya let's say dia nawarin ke ke View gitu, dia nawarin ke View. Dia bilang ini project saya akan menarik untuk perempuan-perempuan yang usianya misalnya 18 sampai 25. Nah, dia harus sudah sedalam itu dia taunya 18-25. Kenapa 18 sampai 25? Karena ini program begini dan berdasarkan data riset kami, sekian persen dari perempuan usia 18-25 di kota apa atau di negara apa, dia memiliki appeal yang sangat tinggi terhadap bla 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 bla, sehingga dan itu belum ada yang mengisi, sehingga program ini akan mengisi kantong tersebut gitu. Jadi udah bahkan seperti itu, dan bahkan dia sudah bisa menarget berapa banyak kira-kira penonton. Kenapa? Jadi produser dia fokus pada riset, termasuk background bisnis tadi itu penting, sementara sutradara fokus untuk membuat karya yang nanti biar kawin gitu istilahnya, antara aspek komersial dengan karya yang bagus. Kita akan betul. Mas Arfan, kondisinya memang seperti itu. Apakah selama ini dokumenter di Indonesia itu produsernya bukan berasal dari background bisnis? Mungkin sebagian kecil, atau bahkan mungkin tidak ada selama ini produser yang berasal dari background bisnis yang bisa
Oh, ada. Jangan, aku nggak bilang nggak ada kok, ada. Mas Arfan? Ada, tapi ada. nggak banyak gitu. Sekarang masalah kita memang adalah produser, karena semua rata-rata baik bukan hanya di ini ya, di dokumenter, di film-film fiksi pun semua pengen jadi sutradara gitu kan. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Profesi produser, terutama dokumenter itu sangat sulit kita dapatkan ya. Maksudnya karena produser saya di The Flame adalah produser fiksi, film fiksi gitu kan, dan sangat merasakan perbedaan juga dalam konteks produksi dokumenter dan film fiksi. Terutama misalkan di dalam dokumenter itu biasanya juga ada kita sudah harus bukan hanya sekedar target audiens kita, tapi kemudian apa impact program yang harus kita buat gitu. Bahkan kita kadang harus meng-hire impact producer lain lagi nih persoalannya gitu kan. Nah, di dokumenter itu juga memang jadi lebih apa ya, agak spesifik. Ada beberapa hal yang juga mungkin agak spesifik ya, karena contoh misalkan ada juga investor bukan kadang tidak hanya dari swasta atau dari pribadi, tapi juga ada beberapa misalkan dari lembaga donor yang concern misalkan terhadap lingkungan. Pengen, oke, saya ada dana sekian, saya mau invest ke film kamu, tapi saya ambil educational right-nya. Nah, itu akan rumit lagi nih, karena misalkan saya nggak bisa jual dong ke View kalau misalkan dia bisa bikin pemutaran akhirnya dengan educational right, dia bisa bikin pemutaran gratis di kampus-kampus, tapi kan View juga punya pasar di situ kan misalkan. Jadi ini agak kompleks. Nah, ini juga memang itulah yang kemudian kenapa kita sangat membutuhkan sebenarnya produser-produser juga. Jadi teman-teman yang memang pengen concern di produser, ya memang mulai dari awal juga belajar tentang bagaimana produksi, bagaimana manajemen. Ya benar bahwa juga kalau memang bukan dari, sebaiknya juga jangan dari sutradara. Jadi sebaiknya memang dia adalah orang yang bisa menjembatani antara dunia seni ini dengan pasar gitu. Dan memang saya pun juga sebagai kreator akhirnya harus mulai berpikir bahwa cerita saya ketika saya memang menarget international audience, apa alasan kita? Nah, biasanya di dalam pitching itu sudah ada tuh selalu form ya, director statement. Apa sih kenapa sih kamu mau bikin film ini? Dan kenapa mau bercerita tentang ini. Nah, ini harus sudah clear dari awal. Sebelum pada saat kita produksi sudah harus clear dari awal target audiens kita siapa. Kalau misalkan orang-orang di Eropa, di Amerika akan relate nggak dengan kisah-kisah kita. Walaupun case-nya berbeda, tapi kan ada bahasa-bahasa yang sangat universal. Misalkan contoh pitching kemarin ada yang tertarik misalkan cerita saya karena ada nyerempetnya ke pandemi misalkan. Ada nyerempetnya ke pandemi, tapi bukan gara-gara ada pandemi saya membuat film itu gitu. Hanya gara-gara sesimpel itu gitu. Dan dia membuat, dan karena sangat unik misalkan ceritanya, dia sangat tertarik karena pengen nih nunjukin bahwa di negara di Indonesia itu ada loh impact-nya itu bukan impact pandeminya itu bukan cuma bukan cuma mengakibatkan meninggal atau persoalan kesehatan saja, tapi ada hal-hal yang mungkin bagi kita simple tapi itu sangat menarik untuk kita bahas. Relevansinya gitu ya, dan mungkin akan related kepada penonton yang tidak hanya tinggal di satu film tersebut, tapi juga bagi penonton internasional. Ya, jadi benar kita harus riset apa sih cerita kita ini ketika dibawa ke dunia internasional, isunya apa, ceritanya mau seperti apa gitu, dikemasnya bagaimana gitu. Sip. Baik, sekarang saatnya buat session Q&A buat teman-teman yang mau tanya. Ini bisa raise hand ya di kolom chat dan nyalakan video serta audio, nanti bisa tanya langsung ke Mbak Mira dan Mas Arfan. Nah, sambil nunggu ini tadi ada satu pesan nih buat Mbak Mira. Semoga lekas sembuh ya Mbak, amin. Saya juga ikut rekam pandemi ini dari ADN Surabaya Raya. Tuh Mbak, didoain. Warung dokumenter Lili. Oke, teman-teman silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Mbak Mira, kita sambil nunggu ya, teman-teman yang mau tanya. Kalau film dokumenter Indonesia, Mbak, ini nggak tahu mungkin sudah membuka data atau belum ya.
laporan yang masuk ke Mbak Mira, film dokumenter Indonesia yang saat ini tayang di View, itu ada berapa, Mbak? Bisa dihitung dengan jari atau berapa persen? Film dokumenter Indonesia itu yang tayang di View ada, kalau yang non-View, yang dibuat oleh Nia Dinata ada 1, lalu yang dibuat oleh Tony Trimarsanto ada 2. Lalu kita punya original sendiri dari View Short season 1 itu ada 17 film pendek karya anak-anak SMA di 17 kabupaten dan kota madya di seluruh Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019. Lalu dari View Short season 2 nanti akan launching lagi 16 film, harusnya 20, kemarin kepotong pandemi. Jadi kita lagi di Palu, kita harus pulang padahal kurang 4 kota lagi. Akan launching 16 film dari anak-anak SMA, kota kabupaten, kota madya di seluruh Indonesia. Jadi ya total 16 sampai 17 yang lama sama yang punya Nia Dinata, punya Tony Trimarsanto, lalu punya Dirmawan Hatta juga, Ina Leva yang tentang budaya perburuan paus dimarahin nih gue sama Hatta, gue lupa lagi namanya apa ya. Lama Lera. Ingat kok Mas Hatta, Hattanya ada soalnya. Banyak ya sebenarnya. Tadi kalau dengar film-film yang dikatakan banyak. Selain banyak, ceritanya juga menarik gitu. Nah, tapi bukan aja deh Mbak Mira. Ini dari jumlah penonton. Kalau kita bandingin Mbak film-film dokumenter Indonesia dibandingkan sama film Korea, gimana Mbak traffic penontonnya? Penonton film dokumenter itu? Ya. Penontonnya sangat kompetitif. Sangat kompetitif. Itu yang juga ketika kita pertama kali kita melaunching terutama yang View Shorts ya, karena yang bikin kan anak-anak SMA gitu, bisa dibilang amatir. Ya kan, tetapi memang mereka dipinjamkan. Mereka melalui program workshop, mereka selama syuting dimentor oleh teman-teman profesional dari komunitas film-film lokal seperti komunitas film Magelang, komunitas film Malang, komunitas film Jogja, Aceh, mana lagi itu banyak banget. Dan dipinjam juga post-pro-nya dilakukan profesional, tapi kita nggak nyangka bahwa akan seperti itu. Waktu dia 28 hari pertama dia tayang, dia telah mengumpulkan lebih dari 1 juta penonton di 16 negara di seluruh dunia, yang pada saat itu View kan ada top 10 chart ya setiap minggu. Top 10 chart itu termasuk Korea gitu. Nah, biasanya top 10 chart itu didominasi oleh Korea atau View Original Indonesia 1 gitu ya. Nah, ketika View Shorts launching, itu di top 10 chart-nya View, itu dia berada di nomor 3. Pada saat itu, padahal itu pada saat yang bersamaan kita melaunch juga Original Indonesia Rewrite. Jadi pada saat itu nomor 1-nya memang Korea, nomor 2-nya Rewrite, nomor 3-nya View Shorts. Dan itu dia bertahan di top 10 chart cukup lama, bahkan sampai sekarang dia masih ada di top 20 View Shorts yang season 1 gitu. Jadi sangat tinggi karena apa? Karena buat terutama penonton internasional ya gitu. Yang membanggakan adalah untuk penonton internasional karena konten dokumenter itu kan sesuatu yang sangat unik, sangat spesifik terhadap sebuah negara, nggak bisa direplikat di tempat lain. Itu kan sama aja kayak traveling sebenarnya, nggak bisa direplikat di tempat lain gitu. Nah, begitu juga dengan konten-konten dokumenter ini, makanya seharusnya ini merupakan aset yang sangat besar bagi masa depan Indonesia ini dengan membawa konten-konten lokal dengan daya tarik global dengan kualitas internasional, tetapi diproduksi oleh talenta-talenta lokal, karena dengan adanya OTT ini semua di dunia ini, dengan mudahnya sekarang filmmaker Indonesia bisa langsung ke dunia, gitu. Kayak di video apapun yang diupload di View detik ini, pada detik yang sama akan langsung tayang di 16 negara. Jadi aku juga gemes. Di Kota Malang mungkin, dari Kota Malang kita akan undang Yani Lensa Mata Kota Malang. Silakan dinyalain videonya aja. Dia produsernya View Shorts juga. Oh, oke. Coba langsung dinyalain aja videonya Yani.
Ini malah bisa sharing langsung ya, karena produser View Short juga ya. Iya, Oh, dia salah satu produser View Shorts. Produsernya View Shorts banyak banget, salah satunya Yani ini. Halo Yani. oke Yani. Silakan Yani. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya hanya menyampaikan saja, Mbak. Bagaimanakah prosedur untuk masuk Viewshot dan sistem kurasi film dokumenternya seperti apa di Viewshot itu? Mbak Mira, silakan. Udah. Bagaimana prosedur dan sistem kurasi? Oke. Sistem kurasinya untuk pertama kita untuk kotaknya ya, untuk menentukan kotaknya. Kalau kita targetnya siapa yang ikut View Shorts, memang sudah pasti anak-anak SMA karena dia adalah generasi masa depan Indonesia ini. Jadi kalau kita udah punya View Pitching Forum yang wadah film financing untuk profesional dan semi profesional di Indonesia, yang amatir juga kita siapkan karena dia yang akan menjadi generasi masa depan. Jadi pesertanya udah pasti yang kita target anak-anak usia SMA. Yang kedua, pemilihan kotanya gimana? Pemilihan kotanya adalah memang kita melihat kota-kota yang minat dan bakatnya terhadap content production ini, terutama untuk kategori video, sudah mulai berkembang gitu. Makanya kayak waktu season pertama kita banyak menarget kota-kota yang memang sudah sangat berkembang gitu, komunitas film lokalnya gitu. Jadi tinggal kita olah, kita arahin, kita benerin segala macam. Nah, yang kedua kemarin juga kan sebenarnya di seluruh Indonesia, kabupaten kota Madia sebenarnya komunitas film lokal tuh udah banyak banget ya kan. Yani lebih tahu lah dari aku. Komunitas film lokal udah banyak banget gitu. Kita nggak bisa cater semuanya dalam satu season gitu. Sehingga bertahap mana yang komunitas lokalnya paling kuat kita duluin waktu itu. Waktu season 1 seperti Aceh, lalu Siak Indrapura, lalu Cilegon, lalu Tanjung Pinang dan lain-lain, Singkawang gitu, itu kita duluin season 1. Nah, season 2 kita cater mana yang udah kuat juga, yang bisa kita olah lagi gitu. Jadi kita akan terus berjalan ini. Memang target kita menyelesaikan sampai dengan 330 kota, kabupaten, dan kota madya di seluruh Indonesia gitu. Nah, seperti apa, yaitu tadi formulanya View. Ya, formulanya View untuk semua View original, apakah itu dari View Shorts, apakah dari View Pitching Forum, atau View original yang langsung kerjasama dengan sutradara senior, itu semua adalah local content by local talent with international quality and global appeal. Itu formulanya View gitu. Supaya apa? Supaya dia perform nggak hanya di negara sendiri, tetapi dia harus perform di dunia. Oke, sekarang ruangnya luas sekali, apalagi sejak muncul berbagai OTT gitu ya. Kemudian selanjutnya ada Jamaluddin Fona, standby nyalain video ini yang akan mengajukan pertanyaan. Mas Jamaluddin Fona. Dan pertanyaan ini juga diiyakan oleh Warung Dokumenter Lilik juga. Silakan Jamaluddin, sudah bisa tersambung videonya? Atau kita bacakan saja? Oke, kita bacain aja kalau gitu dari Jamaluddin Fona ya. Ini juga tolong dibacakan. Saya mau bertanya ke Ibu Mira, bagaimana peluang filmmaker dokumenter di daerah untuk karya masuk ke platform View? Ini dari Jamal Aceh Documentary. Di daerah-daerah nih, Mbak Mira gimana? Kira-kira mereka peluangnya gimana? Termasuk dari Makassar juga mungkin ya. Ya, Aceh, Makassar tuh salah satu kota yang ada di season pertamanya View Shorts. Tim komunitas film Aceh juga merupakan salah satu tim mentor dan tim produser dari View Shorts juga. Gimana caranya untuk masukin film dokumenter tadi pertanyaannya? Ya itu tadi gitu. Ketika masukin itu, selain masukin filmnya yang film jadinya gitu, karena asumsi saya ini pertanyaan untuk film jadi ya. Film jadi, satu, pastikan film itu belum pernah ditayangkan di YouTube gitu. Belum pernah ditayangkan di platform-platform tidak berbayar gitu. Karena apa? Karena OTT itu adalah platform premium gitu. Sehingga tidak bisa kalau dia sudah tayang di platform-platform yang tidak berbayar. Itu satu. Yang kedua, bila memang belum,
maka ketika mensubmit filmnya, sertakan juga proposal proyeknya. Nah, yang membedakan antara biasanya seniman itu sutradara, biasanya kalau bikin proposal adalah proposal yang untuk mencari kru gitu, yang untuk cari pemain, cari DOP, cari produser dan lain-lain gitu. Padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Ketika dia masuk ke platform, maka proposalnya itu bukan proposal kreatif, tetapi proposalnya ada proposal bisnis gitu. Itu yang salah satu yang kita ajarkan di VU Pitching Forum, itu bootcamp-nya tuh untuk ngajarin bagaimana mentranslate ide kreatif kamu menjadi sebuah bisnis proposal gitu. Nah, jadi yang disubmit ke VU itu adalah bisnis proposalnya gitu, dan mock-up-nya atau apa namanya si kontennya itu gitu. Nanti dari situ akan kita analisa. Ketika kita menganalisa, tentunya kita menganalisa dari segi consumer appeal-nya gitu. Apakah ini akan diminati oleh begitu banyak saat ini pengguna aktif VU di seluruh dunia ada sekitar 40 juta lebih, ya kan? Apakah ini menjadi sesuatu yang akan diminati oleh penonton VU di seluruh dunia gitu. Jadi itu salah satu yang menjadi tolak ukur kita. Lalu yaitu tadi ketika dia memiliki rating yang cukup tinggi untuk apa namanya kemungkinan besar appeal bagi masyarakat global gitu, maka ya dan secara kualitas juga yang tadi dia masuk ke dalam kategori yang formula kita itu local content by local talent with international appeal, with international quality and global appeal, dia masuk kategori itu pasti kita ambil gitu. Contohnya yang punya Nia Dinata, punya Mas Tony Trimarsanto, itu kan kita bawa, kita screening di Cannes Festival 2019. Jadi Mbak Mira kan bilang Makassar dan Aceh ini termasuk dua kota yang komunitas dokumenternya nih cukup kuat begitu ya. Karya-karyanya juga sudah dikenal di panggung nasional maupun internasional. Mas Arfan, kalau dari pengalaman Anda selama ini, saya mungkin belum sempat riset ya, apakah karya-karya Mas Arfan ini ada yang sudah masuk ke platform-platform digital, bisa disaksikan secara streaming, atau ada rencana ke arah sana, atau gimana Mas Arfan? Kita ingin mengenal lebih banyak soal Mas Arfan dan karya-karya. Ya, kalau saya belum sampai sekarang belum ya, belum ada yang sempat kita Kenapa belum Mas Arfan? Karena masih dalam proses produksi dan memang kita masih menargetkan untuk kayak The Flame, kita memang sudah punya target untuk OTT distribusinya kemana. Tapi kan memang di dalam sebuah karya, kalau memang kita sudah tahu desain distribusinya mau kemana dulu gitu kan. Nah, ini memang juga banyak langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Contoh tadi misalkan Mbak Mira, nggak mungkin lah dia akan menerima karya-karya yang sudah di screening misalkan di YouTube, itu sudah tidak mungkin. Nah, sekarang kan di film itu biasanya yang paling penting itu adalah misalkan world premiere-nya di mana, national premiere-nya siapa yang tayang, terus di OTT siapa yang ini. Nah, kalau sekarang saya dua proyek yang sedang berjalan ini masih masih berkutat di broadcast. Jadi kemarin yang film The Flame kita sudah diteken sama untuk wilayah Timur Tengah, sudah ini sama Al Jazeera, dan kalau kemarin di Tokyo Docs pihak NHK juga sudah ambil untuk audiens Jepang. Dan ya seperti itu. Jadi setelah ini kita akan kemana lagi? Jadi memang sudah benar kata Mbak Mira, saya dengan produser memang sudah harus menargetkan audiensnya akan kemana, kapan, dan targetnya bagaimana. Yang menarik contoh misalkan di proyek saya yang Rabia dan Mimi kan sudah di Jepang, tapi untuk versi Jepang akan berbeda lagi ketika kita akan lempar ke international audience. Akan mungkin berbeda lagi bentuknya kalau misalnya OTT misalkan kayak VU saya mau deh, tapi ceritanya yang seperti ini saya nggak mau yang sudah diputar di Jepang. Bisa jadi akan seperti itu. Bahkan ada kemarin dari Korea sendiri, kita tidak, saya sangat tertarik dengan proyekmu, tapi saya pengennya dia panjang gitu. Saya nggak mau dia pendek. Bisa masalah durasi juga bisa jadi sebuah perhitungan distribusi yang kemana gitu. Jadi
memang saya sudah menyerahkan ke produser untuk kemudian mengatur bagaimana pola distribusinya. Ke The Flame juga kita sudah membuat desain bagaimana kalau sudah jadi ini dia akan impact programnya ke arah mana saja, kita akan screeningnya bagaimana, tapi juga memang harus hati-hati dalam konteks gimana nih kalau misalkan kita terima, tidak semua juga dana harus kita terima ya, misalkan bisa saja dia mau ini tapi akan bermasalah di distribusi, misalkan seperti tadi, akan bermasalah di distribusi. Jadi memang agak kompleks kalau kita sudah bicara tentang sudah sejauh mana Mas prosesnya? Karena kalau kita lihat apalagi sejak pandemi corona ini kan pasar viewers, penonton market di OTT itu jauh lebih besar begitu ya. Semua orang sekarang nontonnya iya pasti lewat OTT. Sudah sejauh mana ke arah situ Mas? Ini kan masih berproses begitu, tapi kira-kira biar kita dapat bayangan nih, kapan ya. Ya, kalau karya saya memang targetnya selesainya memang tahun depan ya, dan desain untuk OTT juga pastilah kita akan ke arah sana. Nah, mungkin target audiens terbesar sekarang bukan hanya festival, dulu benar-benar pengen cari festival segala macam, tapi biasanya festival itu untuk misalkan ya, ada beberapa kawan juga punya strategi, misalkan festival itu ketika dia misalkan berhasil diputar di Cannes atau berhasil diputar di festival kategori A, maka pasti banyak yang kemudian pengen memutar film-film itu gitu. Dan Oke. Baik, kita nantikan ya Mbak Mira, nanti kita tunggu nih tahun depan karyanya dari Mas Arfan. Ini ada dari Dalianta Sembiring, katanya minta dibacakan saja. Setelah film-film dokumenter dari daerah-daerah itu muncul di View dan muncul di 16 negara, ini agak berat. Bagaimana dampaknya terhadap ekonomi daerahnya? Bagaimana target jangka panjang dari View Shorts ini? Ini yang pertama, Mbak. Bagaimana, ada nggak sih dampak terhadap ekonomi daerahnya setelah film itu tayang di View? Ya, memang itu adalah tujuan View Shorts maupun View Pitching Forum maupun View Originals gitu. Karena memang visinya View di Indonesia ini adalah untuk berkolaborasi sebanyak-banyaknya dengan filmmakers, baik profesional, semi-profesional maupun amatir, yang sehingga pada jangka panjang akan membentuk suatu ekosistem industri perfilman yang sehat di Indonesia, dan pada akhirnya akan membawa balik arus pariwisata yang akan pertama kali kena ketika film-film Indonesia ini tayang di seluruh dunia, ya kan? Dia membawa local content, yang berarti local content itu ya apakah diangkat budayanya, diangkat alamnya, diangkat makanannya, diangkat kainnya, diangkat musiknya, tariannya dan lain-lain, sehingga yang akan pertama kali kena adalah sektor pariwisata. Ketika itu terjadi, maka membawa balik arus pariwisata ke daerah-daerah lokal. Yang terjadi adalah akan terjadi peningkatan perekonomian secara lokal, karena wisatawan datang dengan sejumlah kebutuhan, kebutuhan makan, kebutuhan nginep, kebutuhan hiburan, kebutuhan belanja, dan lain-lain yang harus dipenuhi oleh penduduk lokal. Maka pada akhirnya perekonomian lokal akan meningkat, dan semakin banyak wisatawan yang datang ke suatu daerah dan mereka upload di sosial media, maka semakin tinggi juga permintaan akan film-film yang diproduksi di tempat-tempat tersebut. Maka Maka yang terjadi adalah peningkatan perekonomian bagi komunitas film lokal gitu. Semakin banyak permintaan, itu tadi, makanya semakin banyak yang nonton, maka akan semakin banyak permintaan, semakin banyak permintaan, maka semakin banyak produksi satu, dan juga tidak hanya kuantitas yang meningkat, tetapi kualitas produksi filmnya juga akan meningkat, karena cuannya makin gede kan yang dia dapat gitu. Jadi tujuan jangka panjangnya, terakhir kita ingat ada jajanan pasar di Jogja, terus kemudian yang baru-baru ini rendang ya di Padang, jadi orang tuh penasaran gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi juga dari luar. Iya, Gordon Ramsay, programnya NetGeo. Nah, itu kan dokumenter gitu. Gordon Ramsay ke Padang, dia bikin omelet rendang gitu. Oke. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya mau bergabung melalui video, atau saya bacakan saja deh biar cepat. Film-film Indonesia termasuk dokumenter dalam platform internet maupun festival sebagian besar, saya asumsikan cenderung mengeksplorasi tema-tema kedaerahan atau eksotisme lokal. Apakah ada peluang untuk film-film dokumenter yang bertema urban dalam platform-platform tersebut? Ini untuk Mas Arfan dan Mbak Mira ya. Saya pertama tanya ke Mas Arfan dulu. Bener Mas, memang selama ini film-film dokumenter Indonesia itu lebih mengeksplorasi
kedaerahan atau eksotisme lokal? Sebenarnya tidak juga ya. Justru kita sudah mulai harus mengemas tidak hanya romantisme kedaerahan saja atau romantisme apa ya? Arifan lokal. Contoh, iya, kearifan lokal seperti itu. Tapi sebenarnya yang harus kita cari adalah cerita yang lebih dalam lagi yang sebenarnya terjadi. Kenapa ada kearifan lokal atau budaya lokal? Karena memang basic ceritanya ada di situ, gitu. Karena kebetulan saja ke basic ceritanya ada di situ. Dan kenapa kemudian itu akan muncul? Karena misalkan bikin film di Makassar, pasti yang akan muncul itu adalah budaya-budaya Makassar pastinya. Dan itu sebenarnya satu kunci juga bahwa karena dia tidak ada di tempat lain, jadi itu juga satu pasar juga sebenarnya yang kita bisa eksplorasi dan mungkin bisa jadi apa ya istilahnya, jadi pembelajaran untuk orang-orang mungkin di luar, oh ternyata ada kearifan seperti ini yang harus kita pelajari, yang mungkin bagaimana misalkan orang di Makassar mungkin pola adaptasinya dalam pandemi seperti ini gitu dan itu menjadi satu poin penting dalam cerita kita sebenarnya gitu. Oke, jadi tidak selalu, bisa juga mengangkat tema-tema urban gitu ya? Ya, terakhir film saya misalkan kemarin, tapi karena pandemi akhirnya batal diputar di Prancis. Itu temanya urban kok, bagaimana kota Makassar yang berkembang akhirnya terjadi reklamasi pantai, tapi saya membawa cerita itu dalam satu keluarga nelayan yang ada di dekat pantai Losari, yang akhirnya karena reklamasi pantai akhirnya harus ada tiba-tiba ada di tengah kota gitu, tiba-tiba berurusan sama masalah urban. Nah, kenapa saya tidak mengangkat isu-isunya lebih politik? Tidak, saya menceritakan lewat sebuah keluarga saja yang akhirnya harus beradaptasi dari nelayan kemudian menghadapi masalah-masalah urban. Banyak kok cerita-cerita yang lain juga seperti itu. Mbak Mira, kalau melihat memang selama ini banyak yang memang bertema kedaerahan kalau kita lihat ya. Film-film yang masuk dan kemudian akhirnya namanya didengar dan mendapatkan expose media. Ada peluang tidak bagi film-film yang bertema urban dokumenter Indonesia untuk bisa ditayangkan di view? Kalau buat saya, walaupun dia urban di daerah tersebut kan, itu artinya kedaerahan gitu loh. Jadi exactly gitu loh. Jadi jadi yang sebenarnya saya mungkin ini pengertiannya harus disamakan ya gitu. Yang artinya local content itu yang tadi saya sampaikan, local content itu bisa dia budaya dalam bentuk barang seperti kain, musik, tarian, seni tutur, seni panggung, lalu film, makanannya atau alamnya, dan bisa juga lifestyle-nya, gaya hidupnya gitu loh. Apakah dia menceritakan gaya hidup masyarakat urban pada zaman dulu gitu, tahun 1920. Pada 1920 mereka yang tinggal di kota itu, yang sebuah daerah yang udah menjadi kota, contohnya misalnya Bogor, Buitenzorg ya. Buitenzorg itu kan dulunya adalah kota karena pusat kedudukannya si Raffles ya kan sebagai gubernur. Jadi dia adalah kota gitu kan. Pada saat itu dia menyebut dirinya urban gitu. Nah, atau dia menceritakan sekarang recent 2020 ya urban juga, tapi kan gaya hidup orang Makassar, gaya hidup anak-anak kota Makassar, gaya hidup anak-anak kota Medan, gaya hidup anak-anak kota Atambua, gaya hidup anak-anak kota Tangerang, gaya hidup anak-anak kota Bogor, itu kan berbeda-beda. Nah, itu terjadi gaya hidup urban di Bogor, gaya hidup urban di Medan, di Makassar, itu terjadi dari mana? Dari, ya itu tadi, kedaerahannya mereka yang membentuk gaya hidup urbannya mereka menjadi seperti itu gitu. Jadi itu pun kedaerahan gitu. Jadi ya tentunya iya itu kategori local content juga, kecuali anak Makassar bikin cerita tentang kehidupan di New York. Nah, itu bukan local content gitu. Oke. Baik, Gilang Akbar ini sudah siap untuk bertanya. Silakan sudah bisa Gilang Akbar? Belum connect ya? Atau Mas Daniel Rudi dulu? Mas Daniel Rudi, silakan. Mas Daniel Rudi.
Belum masuk ya? Baik. Iya, Mas Iqbal. Ini dia. Oke, silakan Mas Daniel langsung ke Mbak Mira dan Mas Arfan. Ya, pertama untuk halo Mbak Mira, Mas Arfan. Halo. Pertama untuk Mas Arfan ya. Kan tadi menarik ya ceritanya Mas Arfan di pengalaman internasional, sementara banyak sekali teman-teman yang bergabung di sini, filmmaker dokumenter Indonesia, pengen mendengarkan cerita tentang pengalaman Bung Arfan nih, terutama terkait bagaimana meyakinkan investor sehingga mereka bisa menginvestasikan budget kepada filmmaker untuk membiayai kerja-kerja kreatif dokumenternya gitu. Nah, ingin punya pertanyaan, bagaimana meyakinkan itu? Karena di pitching forum itu kan nggak gampang ya Mas ya, kita harus bisa meyakinkan mereka untuk mendapatkan itu. Dan apa yang bisa diceritakan, bagaimana yang dibutuhkan oleh seorang filmmaker dokumenter itu untuk mengengagement investor untuk terlibat di dalam filmnya. Mungkin itu, karena kalau kita bisa melihat di Indonesia, cara bertutur dalam dokumenter juga belum banyak berkembang kan. Mungkin itu dulu Mas Arfan. Nanti mungkin untuk Mbak Mira setelah ini tanya lagi. Ya, Mas Arfan. Monggo. Ya, sebenarnya pertama ya seperti saya bilang tadi, bahwa kita harus riset juga dulu apa sebenarnya kalau international audience. Ini sebenarnya kalau saya sih belajarnya dari coba-coba ya, dari kegagalan presentasi, terus saya bahkan pernah orang yang sama yang terima saya kemarin di NHK kemarin sempat mental saya nggak tertarik, saya nggak ngerti cerita kamu ini apa bagusnya gitu kan, karena memang itu sangat Indonesia banget, maksudnya sangat berbeda dengan konteks mereka yang mungkin sangat jauh berbeda pola pikirnya, kebudayaannya dan segala macam. Jadi memang kita harus riset audiens kita akan untuk international audience sebenarnya cerita yang seperti apa sih, bagaimana mengemas cerita kita itu sangat ini. Contoh saja misalkan Suster Apung dulu kan 2006 di Eagle Award. Ini kan saya lanjutkan untuk project Rabia dan Mimi gitu kan. Nah, Suster Apung mungkin akan lebih banyak karena memang targetnya di Indonesia, ya kita akan lebih banyak bercerita tentang bagaimana fasilitas kesehatan di pelosok-pelosok terpencil dan seorang ibu ya seorang suster yang kemudian sebagai suster kemudian berjuang di tengah-tengah itu gitu. Nah, tapi ketika saya mengemasnya dalam untuk international audience, maka saya akan harus mengambil dari sisi bagaimana sih personal story-nya. Personal story antara ibu dengan anaknya, dan bagaimana dia dengan anaknya, dan bagaimana dia dengan masyarakat di pulau gitu. Jadi akan lebih fokus ke arah situ gitu. Jadi ketika saya presentasi di Tokyo misalkan kemarin, orang-orang di Tokyo akan relate karena persoalan misalkan, oh iya ya, kalau saya adalah pekerja dan saya ternyata selama ini sama dengan ibu ini meninggalkan keluarganya hanya untuk bekerja. Jadi relate bahasa-bahasa seperti itu juga menjadi sangat penting dalam mencari target audiens. Dan ketika target audiens seperti Mbak Mira bilang tadi, bahwa ketika kita sudah nemu audiensnya siapa, maka investor pasti akan datang, di mana ada audiens banyak, pasti investor akan ada di situ gitu. Jadi itu sih. Nah, kedua adalah sebaiknya kita harus mencari partner produser yang bagus, yang cocok dengan kita, yang enak diajak diskusi, ya cocok-cocokan ya. Yang kemudian bisa menjembatani itu, kemudian bisa membantu kita juga kemudian, karena produser itu juga membantu kita di dalam pitching, bahwa kayaknya ketika kamu mau presentasi cerita ini kayaknya akan coba mengarah ke sini deh gitu, karena dia yang mengetahui juga pasarnya kita akan kemana gitu. Nah, itu kalau saya 2 tips itu sih yang menjadi penting, bahwa pertama kita harus riset cerita kita untuk international audience sebenarnya maunya bagusnya seperti apa. Kedua, cari partner produser kemudian yang bisa menghandle produksi kita, karena ini prosesnya lama juga. Kalau dokumenter kan beda dengan fiksi ya, kita prosesnya agak lebih lama. Oke, jadi itu caranya meyakinkan ya, karena 2 hal yang berbeda ya, antara membuat tertarik atau menginspirasi dengan membuat investor mau kasih duit gitu ya, buat nanti akhirnya
film itu bisa tayang. Oke, Mas Daniel, kita kasih kesempatan dulu buat yang lain ya, Mas Daniel ya. Ada Tertiani, The Jakarta Post, ingin bertanya. Mohon singkat saja, Mbak Tertiani ya. Kita akan lihat, karena waktu kita tidak terasa ini sudah jam berapa nih? Udah jam 5. Mbak Tertiani, silakan kalau ingin tanya. Nah, silakan Mbak. Ya, selamat sore Mbak Mira, Mbak Arfan. Makasih Mas Iqbal. Pertanyaan saya sebenarnya begini. Tadi disinggung-singgung soal Korea. Saya tahu bahwa di Korea itu bahkan TV kayak KBS, mereka punya documentary series TV program gitu. Di Indonesia kita hanya seperti travelog gitu ya, jurnal perjalanan yang berfokus justru kepada hostnya, bukan kepada si narasi dari tempat atau peristiwa yang sedang mereka liput begitu. Nah, apakah ini kalau untuk menjawab pertanyaan siapa yang mau jadi produser gitu? Tadi saya nangkepnya produser itu sama dengan financial backer gitu kan? Jadi kalau misalnya komunitas pembuat film dokumenter Indonesia kan sudah begitu banyak, di setiap provinsi ada gitu ya, di daerah-daerah ada gitu. Bahkan dari anak-anak SMA juga punya klub film mereka sendiri gitu kan, bikin film sendiri. Kenapa tidak ada TV yang membuat program seperti itu yang justru menampung, jadi dia berupa serial gitu. Jadi dia bukan kerja-kerja individu, dia serial. Tetapi memang kalau dia dilepas-lepas, dia memang bisa berdiri sendiri sih. Sebenarnya ceritanya itu bukan cerita bersambung gitu. Tetapi dia adalah punya payungnya TV program. Nah, itu untuk TV gitu. Apakah View juga mau punya ide juga gitu untuk membuat itu menjadi satu program gitu. Jadi dia tidak hanya minta ada yang submit karya mereka gitu, tetapi ini menjadi satu pekerjaan yang melibatkan para pembuat film dokumenter se-Indonesia juga. Begitu pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tertiani. Silakan Mbak Mira. Ya, satu tadi kalau bekerja dengan para komunitas film lokal itu sudah dilakukan View sejak tahun 2018 melalui View Shorts ya, karena View Shorts itu kita sampai dengan sekarang sudah mempekerjakan 900 komunitas film lokal untuk menjadi mentor dan produser dari View Shorts di berapa puluh kabupaten dan kota media ini gitu. Dan juga kita mendidik anak-anaknya yang usia SMA tadi yang memiliki minat dan bakat terhadap produksi konten produksi konten untuk mereka masuk ke dunia profesional gitu, menyiapkan mereka. Nah, kalau mengenai programnya gitu, itu tadi gitu, kita dengan senang hati menampung menampung dan menayangkan film-film dokumenter atau film series fiksi apapun itu dari talenta-talenta lokal gitu, dengan senang hati. Tetapi ya itu tadi, sebagai investor kita harus melihat apakah ini memiliki kualitas internasional dan memiliki daya tarik internasional. Karena apa yang tayang di View Indonesia itu bukan hanya tayang di View di Indonesia, tetapi tayang di seluruh dunia. Ketika dia tayang di seluruh dunia, maka dia harus bersaing dengan produksi-produksi studio-studio besar seperti KBS, SBS, CJ, MHK, Fuji TV, ya kan, GMM, Media Corp, dan lain-lain. Discovery, kita ada dokumenter yang dari Discovery satu kategori itu ada juga. Gitu. Itu kita harus bersaing dengan itu. Nah, disitulah ketika tidak mampu bersaing, maka otomatis sebagai seorang pelaku bisnis, ya kami
ketika sebuah produk tidak mampu bersaing, maka seorang bisnismen nalurinya secara otomatis akan mendahulukan produk-produk yang mampu bersaing di pasar, gitu. Sehingga tujuan kami mengadakan View Shorts, produksi View Original dengan filmmakers Indonesia, mengadakan View Pitching Forum, tujuannya apa? Tujuannya itu tadi, untuk menyiapkan produksi Indonesia ini yang dimana kita memiliki sejuta talenta lokal yang begitu hebat, kita memiliki 750 bahasa dan 350 kebudayaan yang setiap kebudayaan punya 1000 cerita dan bisa diturunkan, itu adalah gudang IP. Kita nih tidur di atas berlian IP loh, gitu. Tujuannya ya itu tadi, kita mengajak filmmaker Indonesia, oke, mari sama-sama kita bersaing di pasar internasional, gitu. Oke. Gitu. Jadi itu tujuannya, gitu. Jadi makanya kita mengadakan yang contohnya kalau untuk semi profesional dan profesional ada View Pitching Forum itu yang kita ajarkan gimana mentranslate creative idea menjadi sebuah business proposal, business project yang tidak hanya targetnya untuk Indonesia, tetapi targetnya adalah international market. Karena kalau ngomongin mengenai konten, kita udah menang gitu. Budaya kita unik banget, kita udah menang. Tinggal kualitasnya dan daya tarik internasional itu yang harus dikemas sedemikian rupa. Makanya juga tim View, aku sendiri volunteer untuk mengajarkan film bisnis kita keliling di kampus-kampus yang memiliki jurusan sinematografi, kita bikin kelas secara berkala, setiap berapa bulan kita bikin kelas bisnis film. Tujuannya adalah itu, mengisi gap yang terjadi di Indonesia ini terutama. Oke, baik. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Tertiani tadi ya. Kemudian kita akan sapa, ini ada partisipan dari Malaysia, ada Pak Chong Lee, ini adalah seorang dosen dan pengamat film Asia Tenggara. Coba kita sapa dulu. Mr. Chong Lee atau Pak Chong Lee? Pak Chong Lee? Sudah bergabung? Sudah? Iya, saya Chong Lee. Oh, bisa. Pakai bahasa Indonesia berarti ya. Pak Chong Lee, coba bisa dinyalakan videonya biar bisa berkomunikasi langsung dengan Mbak Mira dan Mas Arfan. Maaf, saya nggak bisa connect kamera. Oke, baik. Coba silakan diketik saja. Pak Chong Lee, kita ingin tahu ya, perspektif pengamat film Asia Tenggara ini seperti apa? Tadi kita sudah berbicara soal produsen atau dokumenter dan sineas film Indonesia yang harapannya bisa tayang tidak hanya bagi penonton nasional, tapi juga internasional. Nah, perspektif dari seorang pengamat film Asia Tenggara seperti apa? Pak Chong Lee, silakan, nanti akan segera kita bacakan. Tadi dari Mbak Tertiani, terima kasih Bu Mira katanya. Sama-sama, terima kasih. Oke. Berarti nanti ini bisa diajak kerjasama juga dong, Mas Arfan, atau sudah pernah View mengajak bareng Mas Arfan untuk memberikan materi pada saat berkeliling Indonesia? Belum ya? Maaf, kita nggak boleh menawarkan, kita harus netral. Jadi kita mengadakan View Pitching Forum itu, kita keliling ke 10 kota tiap tahun. Udah sejak tahun 2017, salah satu yang rutin kita datengin Makassar gitu. Nah, ketika View Pitching Forum itu kita mengajak semua, tapi kalau menawarkan kita memang nggak boleh, kita harus netral. Kita harus kerja sama siapapun. Mbak Mira, gimana caranya mengajukan agar kampus bisa dapat training dari View terkait dengan distribusi film dokumenter dari dia, dosen Kalbis Institute? Ya, Kalbis ada ya? Kalbis itu salah satu yang belum kita datengin. Oke, nanti gini aja, nanti bisa email ke kalau di aplikasi View tuh ada tuh yang buat email ke ke View. Email aja ke situ, nanti tim PR kita akan menghubungi universitinya. Kita sih sekarang yang udah rutin itu di UMN, lalu BINUS, lalu SAE, IKJ, ISI Jogja, ISI Solo, terus ISI Padang Panjang, lalu mana lagi yang udah rutin, UPH, kayak gitu. Jadi beberapa udah rutin, kalau memang ada, monggo silahkan email ke yang ada di aplikasi View itu untuk kontak View, email ke situ, nanti PR kami akan menghubungi. Bisa langsung lewat aplikasi ya, termasuk yang ingin mengajukan proposal ya Mbak ya, tadi ada juga yang nanya. Iya,
sama kirim ke itu situ aja. Nanti akan disubmit, di situ ada di link. Baik. Ya. Oke, ini kita sudah overtime 15 menit karena saking menarik ya diskusinya. Ini terakhir harapan saya ke Mbak Mira dulu deh. Ya, apa nih? Maksud kita nanti akan, ini sudah normal memang, tapi bioskop masih belum buka. Jadi masih ada orang masih nonton lewat OTT begitu, termasuk lewat view. Nah, harapannya untuk film dokumenter Indonesia kedepannya seperti apa dari perspektifnya Mbak Mira? Ya, harapannya nih mungkin kalau yang teman-teman yang komunitas film lokal yang jadi produser atau mentor reviewer sudah bosen dengar aku ngomong gini, harapannya adalah itu tadi, hai para filmmaker Indonesia, sadarilah kita itu tidur di ladang IP. Gitu. Kalian pikir kenapa semua platform internasional bikin kantornya di Indonesia? Mereka menarget IP kita, itu IP kebudayaan kita yang tadi aku bilang, kita punya 350 kebudayaan. Setiap kebudayaan menyimpan 1000 cerita. Gitu, cerita itu bisa diturunkan ke berbagai subsektor seni. Gitu, apakah tari, tutur, cerita dan lain-lain termasuk film. Jadi monggo buruan bikin dan Pemda-Pemda untuk lock semua IP-nya itu sebelum kita para filmmaker akhirnya menjadi buruh di negara sendiri. Kita udah menjadi buruh di negara sendiri waktu zaman oil and gas. Sekarang gasnya masa depan Indonesia adalah IP dari kebudayaan Indonesia. Silahkan masa depan Indonesia bergantung pada filmmaker karena kita udah punya apa lagi, natural resources kita udah habis gitu, dijual, digadaikan ke negara-negara asing. Ketika sekarang semuanya udah habis, negara asing udah pergi semua sekarang kan gitu, oil company udah pada pergi semua, terus kita ditinggalin apa gitu. Nah sekarang kita tuh sebenarnya punya IP yang itu menjadi targetnya para produser-produser internasional udah siap memangsa IP tersebut. Jadi silahkan dibuat bekerja sama dengan Pemda, di lock IP-nya gitu. Jangan sampai kehilangan. Pemerintah juga kalau bisa punya komitmen lah, punya itikat begitu ya untuk turut mendukung sineas dokumenter dari daerah-daerah. Sebelum saya ke Mas Arfan, ini tadi dari Pak Chongli ya, saya amat bangga melihat aktifnya filmmaker dan produser Indonesia untuk bawakan dokumenter Indonesia ke seluruh dunia, dan usaha mendidik komunitas lokal amat giat dijalankan agar bisa membawa local contents made by local talents with international appeals ke seluruh dunia. Itu apresiasi dari Pak Chongli. Nah pertanyaannya, apakah View Indonesia akan mengembangkan usahanya ke Asia Tenggara atau Malaysia? View sudah ada di 16 negara Pak Chongli, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Hong Kong, Middle East. Di Middle East sendiri kita ada 7 negara di Middle East. Mana yang belum aku sebutin ya? Total kita ada 16 negara di seluruh dunia. Malaysia adalah salah satu yang terbesar. Malah Malaysia yang baru minggu lalu melaunch View Original Malaysia-nya. Oke, baik. Mas Arfan, harapannya apa nih Mas? Sambil kita menunggu karyanya Mas Arfan ini tahun depan ya. Nanti akan kita lihat. Harapannya apa Mas nanti? Ya, harapannya sebenarnya dokumenter sebenarnya harusnya tidak berpikir lagi bahwa kemudian dokumenter bukan pasarnya bukan karya yang menarik atau kemudian tidak laku ya, tapi dengan eksplorasi gaya tutur, storytelling, bentuk produksi dan segala macam, itu saya pikir bisa bersaing kok, tidak ada bedanya antara genre, hanya persoalan beda genre saja, tapi memang harus kita sadari bahwa ketika kita membuatnya dalam format film, otomatis pasar pasti akan melihatnya juga hampir sama dengan film fiksi juga gitu. Ini persoalan genre saja, ini persoalan genre saja. Itu aja sih. Persoalan kemasan. Iya, persoalan kemasan saja. Jadi maksudnya tetap produksi, tetap belajar bagaimana cara. Sekarang sudah banyak lah View memberikan fasilitas workshop malah segala macam, banyak kesempatan. Cuman kita saja yang mungkin masih selalu merasa dokumenter nggak laku, nggak segala macam. Dokumenter sama kok dengan fiksi. Dia persoalannya beda genre saja, beda kemasan saja. Oke, baik. Tadi jadi artinya bisa kita simpulkan bahwa peluang itu sudah ada, udah terbuka luas gitu ya. Nonton nggak ada lagi alasan nanti yang nonton sedikit gitu. Nggak ada alasan itu karena sekarang semua orang bisa nonton, tinggal nyalain internet, bisa nonton film mau itu temanya apapun.
Tapi sekarang PR-nya adalah bagaimana agar komunitas film dokumenter sendiri itu tuh bisa kawin, bisa kerja bareng gitu, menghasilkan tidak hanya film yang berkualitas, karena tadi seperti dikatakan film berkualitas banyak, tapi bisa nggak film yang berkualitas ini dijual sampai akhirnya ditonton oleh viewers internasional. Terima kasih Mas Arfan, Mbak Mira, sudah memberikan wawasan dan pencerahan. Sekarang kita jadi tahu ternyata itu di balik layar, dari kita dapat dari Mas Arfan, dan dari segi OTT kita dapat perspektif dari Mbak Mira. Nanti kita ketemu lagi ya di kesempatan selanjutnya. Ngomong-ngomong tadi Mbak Mira tuh ceritanya yang terakhir tuh bisa jadi tema film. Barangkali Mas Arfan mau bikin. Terima kasih juga buat partisipan yang sudah gabung di Eagle Cinema Talk. Kita nantikan selanjutnya partisipasi. Nanti kita seperti biasa akan mengadakan Eagle Cinema Talk dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Selanjutnya buat yang ketinggalan diskusi ini, bisa cek di YouTube Eagle Awards, dan bisa juga cek di Instagramnya Eagle Awards. Terima kasih, sehat terus, cepat sembuh ya Mbak Mira. Iya. Terima kasih Iqbal, terima kasih Arfan, terima kasih semua. Mbak Mira, makasih. Dan karya-karya selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat sore.